Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada sore hari ini kita akan menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan lele yang benar. Selain kita selalu melaksanakan ibadah, selain kita selalu berdoa, selain kita selalu bersedekah, insya Allah apa yang menjadi hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan niscaya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa setia budi ikan, kita akan menyampaikan cara budidaya ikan lele yang benar. Nah, menurut kami ini yang benar, saudaraku. Kenapa? Kolam ikan ini tidak terlalu luas, saudaraku. Ini hanya ukuran 2,5 meter kali 3. Nah, ikan ini, tapi ikan indukan ya, saudaraku ya, bukan ikan untuk pembesaran. Ini indukan. Indukan itu nantinya akan dijadikan anakan, akan dijadikan larva ataupun anakan. Nah, nanti anakannya ini akan kita jual ke masyarakat yang membutuhkannya. Satu gelas kita jual kurang lebih 17.500. Satu gelas isi 87 sampai 90, ada yang 115 isinya dalam satu per gelasnya. Kalau ekoran ada yang 350, ada juga yang 250. Tergantung dari size ataupun ukurannya. Nah, di sini saudaraku yang perlu kita sampaikan, kalau kita budidaya ikan pembesaran, maka kita harus siapkan bibitnya, bibit bobotnya, sekaligus yang terpenting adalah kolamnya. Kolaman itu baik tanah maupun tembok, tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu padat ataupun airnya jangan terlalu keruh ataupun kotor. Kiat-kiatnya yang harus kita lakukan adalah pembersihan daripada penyakit, terutama nanti di sekitaran kolam itu jangan sampai ada tanaman-tanaman liar, seperti nanti ular akan masuk ke dalam kolam kita kalau kita tidak tahu caranya. Ular, terutama kalau orang mancing, jangan sampai istilahnya ikan ini nggak dibeli. Terkait Bapak Ibu memelihara ikan untuk pemancingan ataupun untuk pembesaran ataupun untuk indukan, supaya tidak diambil orang, saudaraku. Di dalam kolam itu dikasih batang-batang bambu, ranting-ranting bambu ujungnya, tapi jangan ada daunnya supaya tidak kotor kolam kita. Nah, biasanya kalau sudah berapa hari daunnya akan gogrok. Nah, itu ditaruh di kolam kita supaya tidak dijala ataupun dipancing. Nah, ini penting, saudaraku. Karena apa? Kolam kita ini adalah untuk menghasilkan. Kadang-kadang kita bisa mengatasi penyakit hewan, binatang, tapi kita tidak bisa mengatasi penyakit manusia. Jadi harus dua-duanya. Binatang jangan sampai mengambil ikan kita, apalagi manusianya tanpa izin kita. Itu dikasih ranting, ujungnya bambu, jangan ada daunnya. Karena kalau dijala cepat sekali dapatnya, apalagi di malam hari. Nah, tapi kalau di sekitar rumah seperti ini, saudaraku, ini kan di lingkungan rumah ya, saudaraku ya, di lingkungan rumah seperti ini, insya Allah ya tidak ada, saudaraku, tidak ada yang namanya orang-orang luar ataupun yang tidak kita inginkan. Jadi yang terpenting, saudaraku, itu sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi memberi pakan ini sehari 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore supaya ikannya tidak kuntet ataupun tidak besar kepala. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Nah, ini saudaraku yang perlu saya garis bawahi di sini. Kita ini bersama-sama bagaimana caranya supaya kita ini sebagai pembudidaya ini dapat hasil ataupun untung dari jenis ikan yang kita pelihara, apapun ikannya. Kalau ikan lele, saudaraku, yang terpenting adalah makan proteinnya tinggi ataupun proteinnya. Kalau dia bobotnya lebih dari 1 kilo bisa dipakai untuk pembibitan, tapi kalau belum ada 1 kilo belum bisa, saudaraku. Belum bisa dijadikan pembibitan. Karena pembibitan ini perlu bobotnya lebih dari 1 kilo. Kalau dia jantan itu seperti itu, saudaraku, dia kalau jantan ini panjang.
panjang bentuknya. Kalau betina agak pendek dan perutnya besar. Tapi kalau jantan seperti ini kelaminnya menonjol di bawah, ujungnya merah, berarti sudah matang gonat dan bisa ditetaskan. Nah, itu ya saudaraku ya. Jadi pemeliharaan ikan kalau kerjasama dengan pemotongan hewan, kaitan usus ataupun kaitan ayam-ayam tiren, itu insya Allah kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ya Allah, semoga saudaraku yang perlu saya sampaikan tercapai apa yang menjadi hajat dan saudara. Maka kita tiap hari harus wiridnya pun harus berbeda saudaraku kalau memelihara ikan seperti ini. Jadi wiridnya itu ya harus, misalnya hari Minggu wiridnya ya hayu ya hayum 500 kali, karena hari Minggu ini diciptakannya langit dan bumi. Jadi wiridnya berbeda dengan Senin. Senin ini diciptakannya binatang darat dan binatang laut itu di hari Senin. Maka wiridnya ya Rahman ya Rahim 500 kali. Kalau Selasa ini ya Malikul ya Kudus 300 kali. Karena air dan tumbuh-tumbuhan diciptakan di hari Selasa. Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Karena Allah membagikan rezeki di hari Rabu. Kamis beda lagi saudaraku, ya Aliyu ya Adimu 800 kali, karena surga dan neraka diciptakan di hari Kamis. Jumat ya Kapiyahmu nih 600 kali, karena surga manusia pertama ini diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam alaihi wasallam diciptakan di hari Jumat. Jadi wiridnya ya Kapiyahmu nih 600 kali. Sabtu ya Patahu ya Rojaku 100 kali, karena Allah menyempurnakan semua makhluk yang ada di bumi ini di hari Sabtu. Jadi penting saudaraku, wirid ini berbeda. Walaupun Allah ini bisa kun payakun, tapi tidak dibuat dalam waktu hari yang sama. Jadi berbeda-beda. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Semoga dengan adanya setiap budi ikan ini bisa bermanfaat untuk wal dunia juga wal akhiratnya. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, yang nonton, yang like, yang komen. Ya Allah, kabulkanlah hajatnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana khola'a wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wasuyufal muktalipata wasadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladin hada khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Saudaraku, tabarakallah ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi doa-doa kami ya Allah. Tak sebut saja Engkau tahu ya, apalagi kami manusia ya Allah. Amin.